loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi Kak Happy. Selamat pagi Kak Dian. Sekarang kita harus menyapa adik-adik ya Kak? Benar tuh Kak Dian. Iya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga baik-baik ya semua adik-adik. Kakak juga pasti baik kan? Baik dong. Kak Dian gimana? Wah, luar biasa Luar Kak. biasa. Iya. Nah, sekarang Kak sebelum kita memulai, adik-adik juga di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita seperti biasa apa? Bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, lagu pertama kita apa ya Kak? Lagu pertama kita adik-adik buka dari Kidung Ceria 14 Sang Matahari. Iya. Sang matahari terbit di waktu pagi, hari terang awan pun teduh kembali, bunga mekar, alam segar, memuji Allah yang besar. Sang matahari terbit di waktu pagi, hari terang awan pun teduh kembali, bunga mekar, alam segar, memuji Allah yang besar. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa, dipimpin oleh Kak Happy. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersiap untuk berdoa. Silakan Kak. Terima kasih Kak Dian. Adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu dan beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Kau pimpin ibadah ini dari awal, tengah hingga akhir. Pimpin kami juga, adik-adik layan dan juga kalian, sehingga kami dapat menyampaikan, sehingga kami dapat mengerti akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sekarang Sekarang kita mau nyanyi lagi sebelum kita masuk ke firman. Kita nyanyi dari Kidung Ceria berapa kali ya? 220, kamu dipanggil. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya ikutilah. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya ikutilah. Sekarang adik-adik kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Kita akan bermazmur bersama-sama Kak Dian dan Kak Happy, dan juga diikuti oleh adik-adik yang di rumah ya Kak ya. Betul. Mazmurnya Ya. dari mana Kak? Kita baca Mazmur 148 ayat 1 sampai 6. Adik-adik nanti baca yang menjorok ke dalam barang Kak Happy ya, nanti yang menjorok keluar dibaca oleh Kak Dian. Iya. Dimulai dari Kak Dian ya Kak. Oke Kak Dian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga.
Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikat. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Ya, demikianlah Mazmur kita. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Selamat pagi adik-adik. Nah, udah lihat kan Kak Ica siapin apa? Iya, Kak Ica udah siapin Alkitab. Artinya kita akan masuk ke dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik juga siapin ya Alkitabnya. Kalau adik-adik mau catat-catat juga boleh, disiapkan bukunya sama alat tulis. Nah adik-adik, sebelum baca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk, kita mau berdoa dulu, satukan hati pikiran kita supaya kita fokus dengan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau berikan kami mata, kuping untuk mendengar dan melihat. Terkhususnya pada saat ini Kau menggunakan untuk mendengar dan melihat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami baca, apa yang akan kami ucapkan, apa yang akan didengar oleh telinga kami dapat mengerti, dan tidak hanya sampai di situ saja, kami melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Ica kasih tahu nih, Kak Ica udah buka satu kitab nih. Nah tapi Kak Ica mau bilang dulu, hari ini kita harus mengucap syukur ya adik-adik. Karena apa? Karena masih banyak loh teman-teman kita yang nggak bisa beribadah seperti kita sekarang ini loh secara online. Mungkin karena jaringannya tidak terlalu bagus, mungkin karena juga fasilitasnya nggak ada yang bisa digunakan seperti kita yang canggih banget begini. Nah, jadi adik-adik, kalau sampai hari ini kita bisa IMPA online, itu cuma karena kasih karunia Tuhan. Jadi adik-adik jangan sia-siakan ya. Setiap hari Minggu, Kak Ica tuh selalu tunggu-tunggu supaya Kak Ica bisa ketemu sama kakak-kakak pelayan dan adik-adik secara online. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini kita bisa ikut ibadah secara online. Kak Ica berdoa semuanya sehat, semuanya sukacita pada saat kita menyembah Tuhan kita. Nah adik-adik, hari ini Kak Ica mau mengajak adik-adik untuk belajar sama-sama. Kak Ica juga belajar kok tentang firman Tuhan. Nah hari ini kira-kira firman Tuhan itu tentang apa ya? Oke, jadi hari ini Kak Ica sebelum mulai masuk baca Alkitab mau kasih satu clue dulu nih. Nih Kak Ica punya gambar. Ada yang pernah lihat gak ini gambar apa? Gambar ini biasanya kita temukannya itu di perairan, kalau nggak di danau, di pantai, nah atau mungkin di sungai mungkin juga ada kadang-kadang alat ini. Namanya jala adik-adik. Nah itu gambarnya ya. Udah, sekarang balik fokus lagi nih ke Kak Icanya. Nah adik-adik pasti bingung ya, apa hubungannya Kak Ica gambar jala tadi sama firman Tuhan hari ini? Ada adik-adik. Kalau gitu kita buka deh Alkitabnya. Kita buka dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ke-20. Sekali lagi Kak Ica ulangi, Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai 20. Singkat, tapi banyak yang bisa kita pelajari hari ini. Yuk adik-adik, Kak Ica bacakan ya. Tapi adik-adik telinganya mendengar Kak Ica, matanya kita lihat di Alkitab sama-sama. Judulnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia.
Nah, Kak Ica kasih clue tadi supaya nanti habis ibadah kalau papa mama nanya tentang apa, adik-adik bisa ingat. Oh iya, tadi Kak Ica kasih tunjuk gambar jala. Oh, penjala ikan. Oh, penjala manusia. Nah, sekarang yang mau kita bahas itu penjala manusia, adik-adik. Tadi kita udah baca sama-sama. Jadi tadi gambar yang alat tadi jala itu digunakan oleh para nelayan atau penjala ikan. Mungkin masih sampai pada saat ini ya, cuma mungkin jalannya lebih canggih kayaknya deh kalau setahu Kak Ica. Nah, adik-adik, pekerjaan seorang penjala ikan itu biasanya kita sebut sekarang sebagai nelayan. Nah, adik-adik, menjala ikan adalah pekerjaan seorang nelayan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua bukan jadi penjala ikan atau nelayan, tapi menjadi penjala manusia. Seperti yang tadi Tuhan Yesus ajak Simon, ajak Andreas, ajak Yakobus, ajak Yohanes. Nah, yang tadinya mereka penjala ikan, mereka jadi penjala manusia. Nah, adik-adik, nih Kak Ica punya gambar lagi nih yang tadinya mereka nelayan dan mereka jadi muridnya Tuhan yang pertama. Jadi Tuhan Yesus memanggil murid itu gak cuma sekali, adik-adik. Nah, pada saat ini mereka adalah murid Tuhan Yesus yang pertama kali dipanggil, yaitu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada Simon, ada Andreas saudaranya Simon, ada Yakobus anak bapak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Balik lagi ya ke Kak Ica ya. Nah, adik-adik, kalau kita mau jadi penjala manusia, kira-kira kita harus gimana ya? Adik-adik kebayang gak? Setelah hari itu mereka dipanggil, yang tadinya jadi penjala ikan terus mereka jadi penjala manusia, kira-kira mereka mengalami perjalanan seperti apa? Nah, adik-adik bisa baca kalau itu di kitab Injil. Nah, kira-kira kalau kita gimana, adik? Adik-adik mau nggak? Tuhan Yesus minta nih kita sebagai anak Tuhan untuk menjadi penjala manusia juga. Nah, caranya adik-adik hanya menggunakan kemampuan yang kita punya. Tuhan Yesus nggak muluk-muluk minta yang kita nggak bisa. Karena Tuhan Yesus tahu kita pasti bisa, adik-adik, dan kita punya kemampuan itu. Nah, adik-adik, kira-kira gimana ya caranya menjadi penjala manusia untuk zaman yang modern seperti kita saat ini nih? Nah, adik-adik, kira-kira ada alat khusus nggak ya? Apakah harus pakai alat yang tadi Kak Ica tunjukin gambarnya, jala? Kayaknya nggak mungkin deh. Atau kita harus melakukan perjalanan yang panjang seperti murid-murid dengan Tuhan Yesus? Mungkin juga enggak, karena sekarang kita malah harus di dalam rumah. Nah, Kak Ica kasih tahu nih ya seperti apa. Adik-adik, sebagai penjala manusia itu cukup dengan apa yang ada pada diri adik-adik saja. Nah, contohnya nih, yang pertama, Kak Ica yakin semuanya pasti bisa berdoa. Nggak mungkin nggak ada yang bisa berdoa. Pasti semuanya setiap hari berdoa. Kenapa? Berdoa adalah nafasnya orang Kristen. Bayangin nggak? Kalau kita aja jasmani, kalau nggak nafas, bisa nggak hidup? Nggak bisa kan? Nah, apalagi rohani kita. Caranya rohani kita tetap bertahan hidup adalah dengan berdoa. Iya adik-adik, itu salah satu cara menjadi penjala manusia. Kita doakan semua orang-orang kita kasihi. Gak cuma itu, bahkan orang-orang yang membenci kita sekalipun. Waduh, Kak Ica susah banget ya kayaknya. Emang susah? Enggak, cobain dulu deh. Cobain adik-adik kalau marah sama seseorang atau ada seseorang yang marah sama adik-adik, adik-adik doakan. Pasti damai sejahtera adik-adik rasakan. Nah, selain itu misalnya adik-adik ngapain ya? Berbagi. Gak usah berbagi yang adik-adik gak punya. Misalnya bagi-bagi uang itu ya gak usah juga. Adik-adik misalnya punya makanan lebih, adik-adik mau sharing makanannya. Punya mainan yang, karena adik-adik punya mainan baru yang banyak yang lama-lama masih bisa dipakai, mau dikasih juga sama yang nggak punya mainan, boleh. Atau misalnya apalagi ya, oh baju-baju. Nah, adik-adik pasti kan sering dibeliin baju baru tuh sama papa mama. Yang lama-lama kalau masih layak pakai, mau dibagi juga boleh. Itu juga bisa kita lakukan sebagai penjala manusia, adik-adik. Coba Kak Ica kasih tips lain ya. Kira-kira apa? Oh, ini juga adik-adik, menanyakan kabar. Hah? Kak Ica nanyain kabar? Apa hubungannya menjala manusia dengan nanyain kabar? Loh, misalnya nih adik-adik lagi di jalan nih ya. Kan adik-adik pasti pakai masker dong. Terus ketemu misalnya ada teman atau kakak pelayan yang udah lama gak ketemu nih. Ketemunya cuma online. Terus pakai masker juga.
Jadi kadang-kadang kita saling lupa tuh siapa ya. Nah karena adik-adik yang inget, oh itu kayaknya Kak Ica tuh. Nah nggak apa-apa adik-adik yang sapa Kak Ica. Halo Kak Ica, apa kabar? Nah misalnya seperti itu. Atau misalnya adik ketemu sama temennya adik-adik yang udah lama nggak ketemu, terus dia lupa mungkin karena dia pakai masker nggak kelihatan. Terus adik-adik yang ingat dia siapa? Adik-adik yang sapa, tanyain kabarnya, apa kabar. Nah itu juga bisa jadi penjala manusia adik-adik. Gampang kan? Iya, coba nih Kak Ica pikirin lagi apa ya kira-kira selain itu ya. Oh ini penting nih, denger-dengeran. Nah kayaknya adik-adik udah bosan kali ya dengar kata dengar-dengaran. Kalau udah bosan tapi dilakuin nggak? Nah adik-adik harus mendengarkan apa yang papa mama sampaikan sama adik-adik. Mungkin guru-guru pada saat sekolah online, mungkin pada saat ketemu dengan kakak pelayan lewat YouTube atau lewat Zoom. Meskipun yang dibicarakan mungkin diulang-ulang lagi, tapi adik-adik nggak boleh bosan. Karena apa? Kita sebagai penjala manusia harus dengar-dengaran. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana kita menjadi penjala manusia seperti sekarang ini nih adik-adik. Nah, terus selain itu apa lagi ya? Masih banyak deh adik-adik bisa lakukan banyak hal sebagai penjala manusia. Kak Ica yakin dan percaya semua anak-anak Tuhan diberikan kemampuan menjadi penjala manusia seperti murid-murid Tuhan yang tadi. Tapi di zaman kita yang sekarang ini, yang kayaknya malah sekarang serba mudah kok karena semuanya sudah canggih. Ya kan adik-adik, jadi pakailah apa yang adik-adik punya, gak harus cari yang adik-adik gak punya atau gak bisa. Apapun yang adik-adik bisa lakukan. Oh, misalnya adik-adik karena suka bernyanyi, terus berlatih dan punya suara yang bagus. Kalau lagi IMPA, baik maupun Zoom ataupun YouTube, kalau kakak pelayan yang ngajakin nyanyi bukan ditonton, tapi adik-adiknya juga ikut nyanyi. Jadi kalau kakak pelayannya, yuk adik-adik kita bernyanyi, adik-adik juga bernyanyi muji Tuhan. Atau gak cuma bernyanyi deh, kalau ada adik-adik mungkin yang aku gak terlalu suka nyanyi kak, tapi aku mau muji Tuhan, gimana caranya ya? Nah, Kak Ica kasih satu tips supaya adik-adik mungkin yang mau tetap memuji Tuhan walaupun gak bernyanyi. Caranya adik-adik, dimanapun kapanpun dari adik-adik bangun tidur sampai tidur lagi dari pagi ke malam, pada saat adik-adik mau mengucapkan sesuatu kata-kata, ingat, kata-kata itu harus memuji Tuhan. Berarti apa? Berarti tidak ada waktunya adik-adik untuk berkata-kata yang tidak baik. Semuanya harus kata-kata yang memuji Tuhan. Nah, itu justru yang paling penting sebagai penjala manusia. Dari kata-kata dan perbuatan kita itu sangat berdampak bagi siapapun yang melihat kita, melihat Kristus di dalam kita. Amin. Nah, adik-adik, jadi itu ya pesan firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita bisa juga loh jadi murid Tuhan Yesus yang seperti dalam Alkitab, menjadi penjala manusia dengan apa yang sudah Tuhan kasih sama kita. Itu juga salah satunya cara kita mengucap syukur. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita mau tutup dengan berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segalanya yang ada pada diri kami ya Tuhan. Itu semata-mata karena Tuhan mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sehingga kamu kembalikan demi kemuliaan nama-Mu. Kami mau ya Tuhan seperti murid-murid-Mu yang pertama-tama menjadi penjala manusia dengan apa yang ada pada diri kami yang sudah Tuhan kasih ya Tuhan. Kami berikan waktu kami, pikiran kami, hati kami untuk menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang sudah sehat. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan, terkhususnya GPB Baterai Iman yang Tuhan pakai untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk papa mama, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, oma opa, om tante. Terima kasih Tuhan atas mereka yang menjaga kami. Juga teman-teman kami yang sekarang sedang beribadah secara online, kami mengucap syukur ya Tuhan. Mungkin ada teman-teman kami yang sulit beribadah dalam keadaan seperti ini. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap menghibur mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap semangat untuk beribadah seperti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tunggu dulu adik. Kak Ica punya aktivitas nih. Adik-adik bikin apa ya? Bikin film pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang, 1 menit juga boleh. Film tentang apa Kak Ica? Tentang menjadi penjala manusia. Wah, nggak usah ribet-ribet. Kayak tadi contoh Kak Ica, misalnya cara yang adik-adik mau videoin, misalnya berdoa. Adik-adik boleh minta papa mama videoin adik-adik lagi berdoa untuk papa mama, kakak adik, teman-teman, atau siapapun adik mudahkan. Atau misalnya tadi Kak Ica kasih tips apa lagi ya? Berbagi. Mungkin adik-adik mau bikin film pendek tentang berbagi. Jadi adik-adik lagi sharing, minta papa mama rekamin. Atau apalagi ya? Oh, misalnya adik-adik mau bikin video juga tentang bagaimana adik-adik bertemu dengan teman adik-adik. Mungkin adik-adik lagi video callan sama temannya adik-adik, terus lagi menanyakan kabar, boleh minta tolong papa mama rekamin ya. Pokoknya film pendek aja, singkat aja, 1 menit juga boleh kok, tentang bagaimana kita menjadi penjala manusia dengan apa yang kita punya. Ya, pasti Tuhan Yesus senang banget. Oke adik-adik, terima kasih loh adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar lagi kita lanjutkan ibadah kita ya. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Nah, gimana adik-adik tadi firmannya? Gimana firman itu kalian? Seru banget Kak. Seru banget ya. Wow, kakak kira-kira kakak jadi murid yang setia nggak Oh sih? iya, mau dong Kadian. Harus ya. Iya. Kalian juga mau belajar menjadi murid yang setia supaya Tuhan Yesus senang ya Kak ya. Betul Kadian. Nah adik-adik jadi ingat ya untuk jadi murid yang baik buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita respon firman dari Kidung Ceria 223. Tuhanku memanggil aku, bait 1 dan bait kedua. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sekarang Kak Happy akan ngasih tahu adik-adik tentang persembahan kita, bagaimana kita mengumpulkan persembahan. Seperti biasa adik-adik, celengan yang adik-adik punya di rumah, adik-adik masukkan persembahan seperti ini. Nah nanti kalau sudah dimasukin, nanti adik-adik kumpulkan, nanti pada bulan Juli kita akan kumpulkan di gereja. Oke adik-adik, demikian untuk persembahannya. Nah adik-adik, sekarang kita lanjut lagi untuk menyanyi adik-adik dari Kidung Ceria berapa kan ya? Kidung Ceria 202, murid Tuhan jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Murid Tuhan jadilah,
ibadah kita, tapi sebelumnya Kita berdoa. iya. Berdoanya akan dipimpin kalian, kita bersama-sama. Mari kita berdoa ya adik-adik. Mari kita seru dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan hari ini. Walaupun kami bisa mendengarkan firman-Mu melalui virtual, tapi kami sangat bersuka cita karena kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh memuji Tuhan. Terkhusus pada hari ini Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu yang begitu indah. Ajarkan kami agar kami juga menjadi murid-murid yang setia seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini ya Tuhan, dan kiranya apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak pelayan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai ya. Iya. Dan sekarang ingat ya adik-adik, selalu jaga kesehatan. Adik-adik juga pakai masker, rajin cuci tangan. Oke adik-adik, udah itu aja adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Tuhan berkati.